Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel DIY Elektrik. Di sini saya ada TV sub dengan ukuran 40 in. Kerusakan TV ini blank, tidak ada gambar dengan backlight menyala. Di sini saya sudah membongkar unitnya. Kita akan lihat tampilan kerusakannya. Oke, ini sudah menyala. OSD-nya tadi tampil sekilas saja. Lalu layar di sini gelap ya. Tidak ada gambar. Di sini backlightnya hidup ya. Cuman tidak ada tampilan gambar karena panelnya tidak menyala. Terlihat ya cahayanya. Di sini saya sudah menyiapkan multitester. Kita akan melakukan pengukuran di bagian tikonnya. Yang pertama kita tes supply utama. Di sini ada ya 12 volt. Kemudian kita ukur test point yang lain untuk DC to DC dan juga data sinyal gambar. Kita cek dulu untuk IC regulatornya. Sini output terukur 3,3 volt. Lalu kita cek DC to DC atau DC converternya untuk sinyal high dan juga low-nya. Di sini outputnya semuanya keluar ya dari IC DC to DC-nya. Berarti DC converternya ini normal. Tapi di sini untuk panelnya tidak ada gambar. Kita bisa mengecek input sinyal gambar dan juga mengecek beberapa soket dan juga LVDS. Tikon ini menggunakan tikon sambung dan menggunakan 2 buah LVDS sebagai penghubung antar tikon. Kita bisa membersihkan LVDS-nya terlebih dahulu karena kondisi soketnya di sini terlihat agak menghitam. Kita bersihkan juga LVDS yang terhubung ke mainboard. Sini saya akan lepas semua LVDS dan saya akan bersihkan. Kita bisa membersihkan terminal LVDS menggunakan penghapus dan juga thinner ya. Untuk soketnya nanti saya kasih thinner. Ini terminalnya kita bisa bersihkan kedua terminal ya. Kemudian LVDS yang terhubung ke mainboard saya akan bersihkan juga. Kita tidak boleh menggosok terlalu keras, apalagi menggunakan cutter dan juga pinset. Nanti bisa rusak LVDS-nya. Kemudian di sini ada beberapa chip IC. Kita bisa melakukan pengukuran input sinyal gambar dan juga sinkronisasi. Oke, di sini saya sudah membersihkannya. Semua sudah saya bersihkan menggunakan penghapus. Untuk bagian soketnya di sini saya meneteskan sedikit thinner dan juga menggosok dengan sikat ya, agar kotoran di dalam bersih. Berikutnya kita bisa pasang semua dan saya akan melakukan pengetesan. Jika semua sudah terpasang dengan pas, kita bisa melakukan pengetesan.
Oke, bisa diperhatikan di sini. Tampilannya cacat display. Ternyata di sini hasilnya belum sempurna. Ini ada masalah di bagian supply-nya. Supply utama Ticon Protect saat baru dinyalakan. Supply utama Ticon ini yang terhubung ke fuse ya, dengan tegangan 12 volt. Sedangkan untuk di mainboardnya terhubung ke TR switch dan juga bersumber dari power supply menggunakan kabel warna putih. Untuk supply dari MB ke Ticon juga 0 volt, yaitu di TR switch atau IC switch ya. Jadi ini hanya sesaat saja panel menyala, lalu dia turun drop mendekati 0 volt. Supply ini menuju power supply. Ada beberapa TV yang menggunakan sistem protect tambahan seperti supply menuju Ticon ya, untuk panel yang ukuran besar. Kebanyakan untuk panel di bawah 40 in dia menggunakan TR atau FET yang digunakan sebagai switch untuk supply ke Ticon. Berikutnya saya akan menelusuri jalur supply-nya dan sistem protect-nya yang berada di bagian power supply. Ini dia bagian power supply-nya. Kita bisa lihat untuk keterangan soket di sini. Untuk panel ya, menggunakan tegangan 12 volt. Sini supply Ticon terhubung ke 3 buah MOSFET sebagai final switch-nya. Untuk switch ataupun sistem protect untuk supply Ticon itu bisa dikontrol dari mainboard, bisa juga dengan sistem otomatis dengan mengontrol ampere dari beban. Di sini ada beberapa rangkaian yang terhubung sebagai switch tegangan ke Ticon. Kita bisa mau cek komponennya, mengecek fisik dan juga menggunakan multimeter. Karena ada beberapa timah yang menghitam, di sini saya akan merehat ulang pada rangkaiannya dan saya menambahkan flux solder agar rangkaiannya terhubung dengan baik. Kerusakan bisa disebabkan dari rangkaian ini, bisa juga disebabkan dari Ticon dan panel. Kita bisa memaksa panel hidup dengan memberikan suplai tegangan dan tidak menggunakan rangkaian ini. Nanti saya akan coba memaksa panel hidup untuk memastikan kondisi panel normal atau tidak. Untuk tegangan ke Ticon pada panel ini menggunakan tegangan 12 volt, sementara untuk supply mainboard menggunakan tegangan 13,5. Jika saya ukur tegangannya 14,5 volt. Di sini saya menggunakan modul step down yang saya hubungkan dengan tegangan tersebut untuk memaksa panel hidup dengan men-set tegangan di 12 volt. Di sini saya tidak berani untuk menghubungkan langsung tegangan dari mainboard karena tegangannya hampir 15 volt, apalagi kita tidak mengetahui kondisi panel tersebut, apakah ada kerusakan atau tidak. Di sini saya sudah menghubungkan semuanya. Saya akan lakukan pengetesan. Oke, di sini sudah menyala layarnya. Bisa kita perhatikan untuk tampilannya cacat display ya. Di sini sudah tidak mati lagi karena kita memaksa panel hidup dengan memberikan tegangan supply-nya. Di sini jika saya perhatikan untuk tegangan di second venternya normal,
Namun di sini cacat display bisa disebabkan dari sinkronisasi gambar. Kita bisa melakukan pengecekan di bagian Tikon dan juga pada COF-nya. Oke, di sini untuk bagian Tikonnya normal. Panel ini menggunakan 4 buah COF samping, dimana di sini saya perhatikan untuk COF nomor 3 mengalami kerusakan jalur. Di sini harus benar-benar teliti karena jalur yang short ini di bagian COF-nya. Teman-teman bisa lihat tampilan gambarnya sudah normal, cuma nanti jika COF-nya saya luruskan dia akan cacat lagi karena di bagian jalurnya ini ada yang short, menghitam ya jalurnya. Ini adalah jalur yang setengah short, ada beberapa titik di sini. Ini jalur yang paling panjang menghitamnya. Jika jalurnya belum parah sampai terbakar, kita bisa membersihkan jalur yang short dengan mengkeriknya menggunakan cutter. Kita bersihkan bagian luarnya ya. Kerusakan seperti ini bisa disebabkan dari panas yang berlebih ataupun jalur yang terlalu tipis ya. Ada kerusakan lain seperti kotoran ataupun gesekan, itu juga bisa menyebabkan seperti ini. Apalagi untuk frame ini menggunakan frame besi, banyak teknisi yang lalai dan menyepelekan posisi COF yang mengakibatkan bagian COF rusak ataupun ada gesekan dan juga tertindih frame. Di sini saya akan mencoba membersihkan terlebih dahulu dan mengecek COF yang lainnya. Oke, ini dia cara pembersihannya. Kita crop bagian menghitam menggunakan cutter yang lancip. Bersihkan bagian yang menghitam saja, jangan sampai salah menggosok ke bagian yang lain, karena di sini ada lapisannya ya, yang bisa menyebabkan tampilannya berubah karena di COF ini ada beberapa jalur sebagai input sinyal yang sensitif. Jika kita sudah selesai membersihkannya, kita bisa memberikan thinner agar lebih bersih lagi. Sebelum melakukan pengetesan, kita harus ngecek kembali jalurnya, jangan sampai ada yang short ya. Di sini kalau kita lihat jalurnya seperti menyatu, tapi kalau kita tepatkan posisi yang pas, ini jalurnya normal ya, tidak ada yang menyatu. Di sini kita harus benar-benar teliti karena ini jalurnya sangat kecil. Jika kita hanya melihat dengan mata telanjang mungkin tidak akan terlihat jelas. Untuk satu COF ini ada 3 titik yang saya bersihkan, jadi ada beberapa yang gosong ya. Ini sudah selesai saya bersihkan. Bisa dilihat di sini yang mengkilat itu adalah bagian jalur yang short tadi ya, yang sudah saya bersihkan. Jika sudah tidak ada yang short, kita bisa melakukan pengetesan. Oke, di sini saya akan melakukan pengetesan. Kita lihat tampilannya. Jika tampilan sudah normal, kita bisa menggunakan supply bawaannya, yaitu rangkaian supply pada power supply-nya, dan melepas modul step down yang tadi saya pasang. Di sini tampilan sudah normal. Kita
kita bisa tekan-tekan cofnya untuk memastikan jalur yang kita bersihkan itu tidak ada yang short. Ini adalah tipe cof yang digunakan. Jika sudah dipastikan tidak ada yang short, kita bisa memberi lapisan pada bagian yang kita bersihkan. Bisa menggunakan lem ataupun pelapis PCB dengan bertujuan agar cofnya terlindungi dari kotoran ataupun frame besi dan juga suhu yang lembab. Di sini saya sudah melapiskan menggunakan lem di beberapa titik yang sudah saya bersihkan. Jika lapisannya sudah mengering, kita bisa melakukan pengetesan. Di sini teman-teman bisa lihat bagian yang sudah saya lapisi. Sangat kecil sekali ya. Oke, di sini saya akan melakukan pengetesan. Jika sudah normal, saya akan menutup frame ya. Oke, di sini tampilannya sudah normal ya. Saya tinggal menutup frame-nya dan juga bagian covernya. Jika ada kerusakan seperti ini, kita harus melakukan pengetesan dengan waktu yang cukup lama agar benar-benar memastikan cofnya tidak kembali short. Teman-teman bisa lihat tampilannya sudah normal semua ya. Di sini saya masih melakukan pengetesan, belum saya tutup bagian belakangnya. Oke, itu tadi penjelasan singkat mengenai kerusakan TV ini. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.